Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di modul 5. Di video kali ini, kita akan membahas secara rinci panduan wawancara semi terstruktur yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Perlu diingat, tujuan dari wawancara yang akan dilakukan adalah untuk menggali pengalaman, pandangan, dan harapan masyarakat maupun aktor institusi terkait manfaat dan dampak pertambangan dan industri nikel serta harapan untuk masa depan pasca tambang. Bapak Ibu dapat melihat dokumen ini merupakan panduan yang akan kita gunakan dalam wawancara semi terstruktur seperti dijelaskan pada video sebelumnya. Seperti peta perjalanan yang dijelaskan pada modul 3, panduan ini dirancang dengan pertanyaan utama dan ada sebagian yang memiliki pertanyaan probing atau pertanyaan tambahan untuk memperdalam jawaban responden seperti penjelasan, contoh, dan juga penyebabnya. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu dapat lihat seperti ini. Pertanyaan utama, kemudian ini adalah pertanyaan-pertanyaan probingnya. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan pembuka terlebih dahulu untuk mengenal responden. Seperti, apakah Bapak bisa menceritakan sedikit tentang Bapak? Nama, pekerjaan, dan sudah berapa lama tinggal di desa? Setelah dijelaskan jawabannya, Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan lanjutan untuk melengkapi informasi umum lainnya yang tidak bisa diidentifikasi secara langsung, seperti keterlibatan dalam institusi atau lembaga lokal, etnis tertentu, dan lain-lain seperti yang ada di dalam data dasar responden. Informasi ini penting untuk memahami latar belakang responden sekaligus membangun suasana awal wawancara agar lebih cair. Nah, kita lanjut ke dalam pertanyaan utama. Dalam penelitian ini ada 4 tema besar yang akan digali melalui wawancara. Ini adalah inti dari panduan ini. Tema pertama terkait dengan dinamika sosial ekonomi akibat tambang dan industri nikel. Sebagai contoh, bagaimana kehidupan Bapak dan masyarakat baik dari segi pekerjaan, perekonomian, hubungan antar warga, sebelum dan sesudah booming tambang. Apa yang berubah dan apa yang Anda rasakan sejak adanya tambang atau industri pengolahan tersebut. Nah, ini adalah contoh probingnya atau lanjutan dari pertanyaan utama. Apa manfaat dan masalah sosial ekonomi yang Bapak rasakan? Apakah menurut Bapak semua orang merasakan manfaat dan masalah yang sama rata? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, tema kedua terkait dengan akses terhadap layanan dasar. Sebagai contoh, Bapak boleh diceritakan tidak kalau dulu itu bagaimana dibandingkan dengan sekarang terkait dengan layanan dasar di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa disinggung. Sebagai contoh soal air bersih, puskesmas, listrik, atau sekolah. Kemudian hal yang sama, apakah semuanya bisa merasakan layanan tersebut dengan mudah atau ada yang sulit? Dan siapa yang biasanya sulit mendapatkannya? Kemudian, tema ketiga dilanjutkan, yakni adalah program CSR dan PPM. Sebagai contoh, apakah Bapak mengetahui program dari perusahaan tambang seperti PPM dan CSR, dan apa saja program yang Bapak ketahui? Kemudian, bagaimana program PPM dan CSR memberikan manfaat selama ini, Pak, untuk mengurangi dampak yang ada untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat serta persiapan pasca tambang? Bapak bisa melanjutkan juga dengan pertanyaan probing seperti, siapa Pak yang paling sering menerima manfaat dari program ini? Apakah ada warga atau kelompok masyarakat yang jarang tersentuh? Dan yang keempat, yang terkait dengan masa depan dan kehidupan pasca tambang. Sebagai contoh, salah satu pertanyaan utamanya adalah, apa ya Pak yang kira-kira akan terjadi kalau tambang berhenti beroperasi? Apa saja yang menjadi resiko atau masalah menurut Bapak? Dan apa yang menurut Bapak bisa menjadi peluang? Probingnya dapat berupa, apakah menurut Bapak daerah sini sudah siap? Lalu apa harusnya peran yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan pasca tambang, Pak? Nah, Bapak Ibu bisa membaca lebih detail satu persatu pertanyaan wawancara ini dan bisa mendalaminya terlebih dahulu. Bapak Ibu dapat melihat bahwa meski terdapat 4 kategori besar, hakikatnya panduan wawancara selalu dibuka dengan pertanyaan terkait kondisi atau distribusi, dilanjutkan dengan keterlibatan atau prosedural, lalu rekognisi kelompok rentan, dan terakhir adalah apakah memiliki fungsi restoratif, seperti dimensi keadilan yang sudah dijelaskan di awal. Jika ada hal yang dirasa kurang pas atau kurang jelas, silakan dicatat
karena nanti akan kita diskusikan bersama pada saat pertemuan 9 Oktober. Seperti yang telah dipelajari juga pada modul 3, setiap wawancara dapat ditutup dengan pertanyaan penutup yang memberi kesempatan bagi responden untuk menambahkan pandangan harapan yang belum sempat disampaikan. Penutup juga dapat menanyakan rekomendasi untuk wawancara selanjutnya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara di atas, kita berharap bisa mendapatkan gambaran yang kaya dan mendalam tentang realitas yang ada di masyarakat untuk konteks transisi energi berkeadilan di wilayah tambang. Di video selanjutnya, kita akan membahas instrumen FGD lebih detail. Sampai jumpa!